Alisa dikenal pada anime tersebut sebagai seorang yang tsundere atau malu-malu kucing, dan mungkin itu yang menjadi pusat dari anime tersebut. Tapi, pernahkah kalian berpikir tentang kenapa perempuan atau kita secara umum bisa merasa malu-malu kucing? Manusia selalu bertindak dengan sebuah tujuan, dan termasuk dalam hal ini adalah malu-malu kucing. Tujuan berarti dalam hal ini adalah apa yang kita ingin gapai pada suatu tindakan yang sedang dilakukan. Dan apa yang dapat kita gapai dari melakukan malu-malu kucing adalah pertama, bahagia, kedua, senang, dan terakhir, terjaga harga diri. Ketiga hal tersebut saya dapat di saat menganalisis salah satu contoh dari malu-malu kucing yang kira-kira seperti ini. Dari contoh malu-malu kucing di atas, kita dapat simpulkan, pertama, alasan dari kita menolak adalah kalau mungkin kita memiliki harga diri yang tinggi dan tidak mau teman atau saudara kita menganggap kita sebagai seorang yang tidak tahu malu dan peminta-minta. Dan di sisi lain, kita juga bahagia dan senang karena ada orang yang perhatian kepada kita. Di saat kita lagi haus dan lapar, ada orang yang pengertian kepada kondisi kita dan memberikan makanan dan minuman tersebut kepada kita. Perasaan seperti dimengerti dan dipahami apa yang kita derita dan alami akan membuat kita bahagia. Karena kita menginginkan ketiga hal tersebut, kita akan mencari cara yang dapat memenuhi keinginan-keinginan itu. Dan cara yang kita pilih dalam kondisi dan keadaan seperti itu adalah malu-malu kucing. Dalam konteks Alisa sebagai subjek yang kita teliti, maka kondisi yang dialami Alisa di saat ia merasa malu-malu kucing adalah di saat ia berada di dekat Masachika Kuze. Alisa memiliki harga dirinya tersendiri yang menghalanginya untuk dapat mengungkapkan perasaan sukanya kepada Masachika. Namun, di sisi lain, karena harga dirinya tersebut, ia menjadi tidak dapat merasa senang dan bahagia. Dari hal ini, Alisa sudah bertujuan untuk mengungkapkan perasaan sukanya. Hal tersebut akan membuatnya bahagia dan tidak akan menimbulkan kecemasan berlebih. Dan pastinya juga tidak akan mengganggu aktivitas sehari-harinya, karena belum sempat mengungkapkan perasaannya. Di sisi lain, ia tetap ingin memenuhi harga dirinya agar ia tidak terluka secara batin. Dan untuk menggapai keinginan-keinginan yang saling bertolak belakang tersebut, Alisa menciptakan perasaan malu-malu kucing sebagai alat untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Metode analisis yang kita gunakan pada pembahasan ini yang berorientasi pada tujuan dari tindakan manusia dalam ilmu psikologi disebut sebagai teleologi, yang dikemukakan oleh salah satu dari tiga besar psikologi modern yaitu Alfred Adler. Sebenarnya, pembahasan ini sudah selesai sampai di sini, tapi mungkin kalian penasaran, kenapa orang yang merasa malu-malu kucing perlu untuk merasa bahagia dan senang, serta kenapa harus menciptakan malu-malu kucing sebagai alat untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Padahal juga memungkinkan jika kita langsung memegang tangannya atau menatap matanya atau langsung menyatakan cintanya walau harus menerjang harga dirinya, tapi tetap setelah itu ia bisa bahagia. Kita bahas yang pertama. Kenapa orang yang melakukan malu-malu kucing perlu untuk merasa bahagia? Slavoj Zizek menjelaskan pada videonya yang berjudul Slavoj Zizek on Ideology, Desire and Coca-Cola. Kalau sebuah komoditas tidak hanya sebatas barang simpel yang kita beli dan jual. Di dalamnya terdapat nilai metafisik yang transenden yang tidak dapat dilihat. Pada suatu komoditas biasanya memiliki dua nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu pertama, nilai pencukupan, dan kedua, nilai keberlebihan. Nilai pencukupan itu bekerja pada bagaimana komoditas tersebut memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Sedangkan nilai keberlebihan itu bekerja pada bagaimana komoditas tersebut memberikan nilai kepuasan kepada diri kita. Sebagai contoh, di saat kita haus, kita pasti ingin menghilangkan rasa haus tersebut dengan minum sebuah minuman. Anggap minuman tersebut adalah Coca-Cola. Di saat kita minum Coca-Cola, pastinya pertama adalah rasa haus yang kita rasakan akan hilang. Karena ada di dalam Coca-Cola tersebut nilai pencukupan. Namun, di sisi lain, Coca-Cola memiliki nilai keberlebihan, di mana selain menghilangkan rasa haus, ia juga memberikan rasa enak dan puas, serta segar, apalagi diminum saat Coca-Colanya lagi dingin. Hal ini akan memberikan efek candu dan menciptakan sesuatu yang disebut sebagai paradoks Coca-Cola, yaitu di saat dimana kita meminum Coca-Cola, bukannya rasa haus yang kita derita itu mereda, kita malah semakin haus dan semakin ingin meminum Coca-Cola tersebut. Kita tidak bisa lepas dari perbudakan keberlebihan ini. Hal ini sudah tertanam dari sejak kita lahir, di mana kita sudah diberi sebuah keberlebihan dalam hidup, sampai-sampai kita sendiri merasa kalau keberlebihan itu menjadi sebuah bagian dari kebutuhan yang harus kita penuhi, bukan sebagai sebuah keinginan yang tanpa harus kita penuhi hal tersebut,
kita masih bisa hidup bahagia dan baik. Dan keberlebihan inilah yang memaksa seseorang yang malu-malu kucing tersebut untuk merasakan malu-malu kucing. Bagi orang yang merasa malu-malu kucing, ia sudah merasakan efek kecanduan dari keberlebihan yang ia terima sejak kecil. Padahal, cukup jika dirinya hanya dipahami dan dimengerti sebatas apa yang diperlukan agar orang yang malu-malu kucing tersebut dapat hidup. Namun, bagi orang yang malu-malu kucing tersebut, hal itu tidak akan memberikannya kepuasan dan kebahagiaan, dan menganggap kalau nilai keberlebihannya tidak dipenuhi, maka apapun yang diberikan tidak akan dianggap sebagai pemberian, tidak akan memuaskan, tidak akan menyenangkan sampai pada saat keberlebihan tersebut dipenuhi oleh orang yang memenuhinya. Dalam hal malu-malu kucing, jika yang dituju darinya adalah perasaan dipahami dan dimengerti, maka nilai keberlebihannya adalah ingin dipahami dan dimengerti lebih dalam lagi. Jadi perhatian yang dapat diberikan kepadanya sampai pada ambang batas di mana harga dirinya sendiri tidak bisa mentoleransi perhatian untuk dipahami dan pengertian tersebut. Dari sinilah terjadi pertentangan yang terjadi antara keinginan orang yang malu-malu kucing tersebut terhadap kebahagiaan dan kesenangan dengan harga dirinya yang menolak hal tersebut sesuai dengan analisis kita terhadap tujuan dari malu-malu kucing sebelumnya. Dan ini sebabnya kenapa orang yang merasa malu-malu kucing merasa perlu untuk menggapai kebahagiaan dan kesenangan, karena sebatas perhatian sekilas saja tentang dirinya tidak akan dianggap sebagai perhatian dan pengertian terhadap dirinya, karena ia menganggap perhatian itu harus memenuhi kebutuhan dirinya dan juga harus mendatangkan kebahagiaan dengan memahami lebih mendalam terhadap orang tersebut. Sekarang kita bahas, kenapa harus malu-malu kucing untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan tersebut. Sebenarnya, hal ini juga sama dengan seorang wanita yang terkadang mengatakan terserah di saat diajak jalan, atau di saat ditanya mau makan apa, dijawab terserah, dan lain sebagainya. Mereka memiliki kesamaan dalam ranah psikis. Kita coba pahami dulu, kenapa ada wanita yang mengatakan terserah di saat disuruh menentukan sebuah keputusan. Wanita yang mengatakan terserah di saat disuruh menentukan sebuah keputusan, itu memiliki ekspektasi yang berbeda dari tujuan yang ingin kita dapatkan. Coba bayangkan, kalian ingin mengajak seorang perempuan, entah saudara kalian, adik kalian, atau pacar kalian sendiri untuk jalan cari makan. Ekspektasi yang mereka pikirkan dengan apa yang kita pikirkan itu berbeda. Mereka berpikir kalau kondisi di mana kalian yang inisiatif terlebih dahulu untuk mengajak makan dan mereka yang mungkin pada saat itu lapar dan mau makan, tapi tidak mau bergerak karena mager dan alasan-alasan lainnya. Jika ada seorang pahlawan yang datang dengan mengetahui kondisi sebenarnya dari mereka yang ingin makan, itu membuat mereka seperti dimengerti dan dipahami. Dan sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, keadaan di mana kita dimengerti dan dipahami oleh orang lain, itu akan membuat orang yang dipahami dan dimengerti itu bahagia. Dan mereka ingin mempertahankan kondisi bahagia tersebut, entah mereka memang benar-benar lapar atau memang mereka tidak lapar dan pura-pura lapar, supaya kalian lebih perhatian dan lebih mengerti kondisi mereka, supaya mereka bisa melestarikan keadaan bahagia tersebut. Sedangkan kita mengajak makan biasanya karena kita memang ingin makan dan cuma butuh teman untuk bisa makan bareng supaya tidak kesepian. Disinilah terlihat perbedaan orientasinya, di mana di sisi perempuan, mereka ingin ikut makan karena supaya kita memerhatikan terus diri mereka dan memahami mereka. Sedangkan kita ingin makan dan mengajak mereka karena kita memang lagi lapar. Jadi, mereka akan melakukan apapun untuk bisa menjaga suasana di mana ia bisa bahagia karena diperhatikan oleh diri kita. Dan yang dapat mereka lakukan adalah dengan mengulur waktu dengan mengatakan terserah, supaya kita selalu menebak-nebak dan memperhatikan diri mereka apa yang sebenarnya mereka inginkan. Dan mereka bahagia karena ada orang yang memerhatikan dirinya. Mungkin ini alasan kenapa wanita sering dandan dan merias diri, tidak lebih dan tidak kurang, karena mereka ingin diperhatikan dan keadaan ingin diperhatikan tersebut tidak akan membuat mereka mati jika mereka tidak memenuhinya. Tapi, kenapa mereka ingin terus diperhatikan? Karena sudah sedari awal kita terbiasa dengan keberlebihan dan menganggap keberlebihan tersebut sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi, maka mereka anggap mereka akan mati, walaupun mereka tidak akan mati jika tidak ada yang memerhatikan mereka, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan sama seperti hal tersebut, orang yang merasa malu-malu kucing menciptakan keadaan mereka sendiri, yaitu malu-malu kucing tadi, supaya orang yang memerhatikannya terus menebak-nebak dan memperhatikannya, supaya kebahagiaan yang didapatkan dari diperhatikan tersebut tidak hilang. Coba bayangkan, jika orang menebak apa yang kalian inginkan dan kalian langsung membenarkannya, maka pada saat itu juga, perhatian dari orang yang memerhatikan kita akan langsung berakhir, dan kalian tidak akan bisa menikmati keadaan di mana orang lain memerhatikan kalian.
mencoba memahami apa yang kalian inginkan, dan semua berjalan datar sampai apa yang kalian inginkan itu diberikan, dan kebahagiaan kalian sudah berakhir sampai di situ. Dan juga sebagai penutup, mungkin hal ini menandakan kalau orang yang merasa malu-malu kucing tersebut lemah. Bukan berarti menghina, tapi lebih kepada mereka yang tidak bisa menciptakan kebahagiaan mereka sendiri, dan berdampak kepada mereka menyangkutkan kebahagiaan mereka kepada orang lain. Semua orang tidak bisa memahami hal tersebut, dan bisa saja mereka merasa tersakiti karena kita yang tidak paham atas perilaku mereka. Mereka rentan untuk tersakiti karena kebahagiaan mereka berada di tangan orang lain. Jika orang lain tersebut tidak bisa memahaminya, maka ia akan terus tersakiti, dan hal ini yang kusebut sebagai lemah.